Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom meeting dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kita selaku mahasiswa pada mata kuliah manajemen keuangan publik, yang dimana pada kesempatan hari ini juga kita merencanakan podcast bersama Pak Bambang Setiono terkait tentang kasus Garuda Indonesia. Oke, baik. Sebelum itu, saya ingin menanyakan kepada Pak Bambang bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik kabar ya. Semoga kalian juga baik ya, sehat, semangat, semangat belajar ya. Ya, Oke, dan juga tidak pula rekan saya Ridwan, bagaimana kabarnya Ridwan? Alhamdulillah baik Akbar. Alhamdulillah baik ya. Eh, Sedikit cerita Pak, terkait kasus Garuda Indonesia ini kan di bawah naungan BUMN ya. ya, Eh, Terdapat banyak korupsi yang terjadi dalam BUMN ini. Mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, namun antara lain contohnya seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, dan itu sudah menjadi mungkin cikal bakal rusaknya dari institusi BUMN itu sendiri. Namun pada kesempatan hari ini kami mencoba mengupas atau sedikit mempertanyakan Pak terkait kasus yang ada di Garuda Indonesia. baik. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ridwan untuk memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Bambang Setiono selaku narasumber kita pada hari ini. Pada Ridwan dipersilakan. Baik Pak. Jadi untuk masalah kasus PT Garuda ini sendiri ada dasarnya. PT Garuda ini mengalami kerugian mencapai Sebentar, 8. sebentar. Akbar, suara dimatiin dulu dari kereta ya. Oh, dekat kereta api. Oh iya Pak. Oke, Baik Pak, Ridwan. apakah sudah terdengar Pak? Iya, ya. Oh iya, Agak keras sedikit. Kamu kurang terlalu jauh kali. iya Pak. Ini udah direkam belum nih? Sudah Pak. Oke, baik. Baik, pada dasarnya PT Garuda Indonesia Tbk ini mengalami kerugian mencapai 8,8 triliun akibat kejadian pengadaan pesawat ATR 72600 dan menimbulkan besar untuk keuangan negara. Nah, jadi pada awalnya itu, pada penjelasannya itu, PT Garuda Indonesia atau Persero ini menderita akibat warisan utang yang menggunung dan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 8,8 triliun. Hal itu berdasarkan hasil audit pada BPK terkait pengadaan pesawat Garuda tahun 2011 sampai 2021 yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2021. Akibat proses pengadaan pesawat ini dan pengambil alihan pesawat yang dilakukan tidak sesuai dengan PPA, prinsip-prinsip pengadaan BUMN, dan prinsip bisnis judgment rule, mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 609 juta 814.504 dolar atau senilai dengan ekuivalen sebesar 8 triliun 819 juta 787.171.352 rupiah. Nah, untuk pertanyaan ini Pak, menurut Bapak, kenapa baru terungkap masalah kasus pengadaan pesawat tersebut dari tahun 2011 sampai 2021? Kemana BUMN dalam proses kinerjanya Pak? Oke ya, menarik nih ya. Jadi kamu bertanya nih, kok baru terungkap sekarang gitu. Pada saat kasus itu, eh, kenapa nggak dari dulu ya kira-kira? Kamu bertanyanya kok nggak ketahuan. Kira-kira kalau boleh tahu, kamu punya pikiran harusnya terungkapnya gimana, Ridwan? Kalau boleh, kalau kamu tahu ya, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kan kamu bertanyanya
kok baru terungkap sekarang kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Iya, betul, Pak. Kenapa secara ini ya, secara apa ya, secara naluri aja gitu, kamu bisa berpendapat gitu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa pikiran kamu apa itu, Ridwan? Kalau saya sih mungkin ini ya Pak, dalam prosesnya itu mungkin masih ada yang mungkin belum apa ya, belum valid gitu Pak, belum efektif. Jadi Hmm. mungkin dalam itunya masih ini Pak, jadi baru apa nggak bisa untuk dicek gitu Pak. Jadi baru lama gitu Pak terungkapnya. Oh, oke. Jadi menurut kamu pertanyaannya lebih ini apa saja sih yang membuat lama? Mungkin ada proses yang sulit diungkapin gitu ya, gitu ya. Hmm. Oke ya. Sekarang ngelola BUMN. Bedanya dengan ngelola perusahaan swasta. Ya, kalau swasta dulu ya. Swasta itu dikelola oleh pertama eh, pemiliknya ya. Pemiliknya eh, mengelola kan. Kalau pemiliknya sudah perusahaan sudah besar, biasanya diserahkan kepada manajer gitu kan. Manajer dia angkat direktur dan pemiliknya di belakang layar, terus dia mengelola ininya. Serahkan ke manajer gitu kan. Yang ngawasin si manajer siapa? Pemilik ya. Kalau pemiliknya nggak percaya sama manajernya, karena nggak punya, dia nggak bisa ikutin sehari-hari kan. Karena manajer udah sehari-hari, pemiliknya ngapain? Pemiliknya akan minta auditor ya. Dia hire auditor atau hire orang untuk ngawasin manajer gitu kan. Oke, pemiliknya nggak bisa sehari-hari, dia angkat dewan komisaris untuk ngawasin si direksinya. Dewan komisaris juga nggak bisa setiap hari ngawasin si direksi. Dia minta auditor, panggil eh, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young gitu kan untuk meriksa gitu tiap bulan, tiap tahun. Jadi namanya perusahaan pasti tiap tahun diperiksa kan, gitu kan ya. Jadi pasti diawasin setiap mungkin 2 bulan, setiap bulan diawasi oleh pengawas, jadi wakilnya pemilik, tiap tahun diperiksa oleh auditor. Kira-kira ketahuan nggak kalau sistem gitu aja, kalau ada kecurangan? Harusnya sih ketahuan. Ini kita nggak belum ngomongin BUMN ya, ini baru ngomongin perusahaan biasa nih. Perusahaan biasa itu yang ngawasin gitu, Dewan Komisaris sama eksternal auditor. Jadi kalau itu berjalan tuh, komisarisnya berjalan, apa auditornya berjalan, pasti ketahuan. Kalau kalau masa sih ada perusahaan hire auditor yang bodoh, mau nggak? Kalau kamu pemilik gitu kan, kamu pilih auditor yang bodoh, mau nggak? Nggak mau kan? Enggak Pak. Gitu ya. Iya Pak, benar. Sekarang clear ya, kira-kira nih. Jadi persoalannya ada masalah sih si pemilik ini milih dewan komisarisnya benar atau enggak gitu kan? Iya Pak. Yang komisarisnya pengawasnya benar enggak dipilih sama dia? Kalau dia milihnya, kalau memang si pemilik mau maling ya, ini pemilik nih, saya pemilik tapi saya mau maling dari perusahaan saya karena bisa ambil uang gitu dengan cara macam-macam. Dia bisa suruh tuh manajernya kasih uang ke saya ya, bukan dividen nih, pokoknya pokoknya bagaimana caranya ngeruk eh, uang perusahaan, nanti perusahaan jadi rugi gitu. Bisa nggak gitu pemilik? Bisa diatur dewan komisarisnya yang bodoh kan gitu. Dewan komisarisnya disuruh beli auditor yang bodoh juga kan. Jadi mereksanya cuma dibayar doang terus nggak akan mereksa. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa kalau namanya pemilik ya, pemilik nih. Pemilik pengen nyuri uang dari perusahaan, dia akan tunjukkan komisaris yang boneka kan, cuman supaya ngikutin aturan doang kan. Gitu komisionernya suruh kan bikin sewa auditor yang bisa dibayar aja kan, nggak perlu kerja gitu. Keluarin laporan WTP gitu, bisa nggak? Bisa sih Pak. Bisa di Indonesia banyak sekali auditor yang perlu uang, nggak perlu kerja gitu. Ya mohon maaf nih eh, para auditor Indonesia, ya memang begitu kondisinya. Cari cari nafkah itu sampai ya harus harus seperti itu gitu, harus menjual diri gitu, menjual profesi integritasnya gitu. Jadi yang bisa menjaga integritas memang baru Big Four lah gitu ya. Tapi itu kalau udah levelnya besar sekali juga parah integritasnya kan. Kalau penghasilan dari satu audit itu bisa miliaran gitu, ya pusing juga auditornya kalau harus
tegas-tegas gitu sesuai aturan. Nah, kira-kira di BUMN, sekarang kalau kita BUMN, pemiliknya siapa? BUMN itu pemiliknya rakyat, ya rakyat diserahkan ke DPR kan, wakil kita di DPR, gitu kan. Jadi terus yang ngejalin siapa manajernya? Diserahkan kepada presiden kan, presiden nyuruh BUMN gitu. Kementerian BUMN, kemudian Kementerian BUMN nyuruh lagi orang kan jadi direktur gitu. Jadi panjang itunya apa penyerahan ininya. Nah, Menteri BUMN pasti naruh kan orang di Dewan Komisaris kan sebagai ngawasin direksinya. Si DPR juga gitu kan. Saya juga mau naruh orang di sana kan gitu. Jadi kalau sekarang presiden kan naruh relawan di situ jadi komisaris, komisioner kan gitu kan. Relawan Jokowi jadi komisaris BUMN bukan? Iya kan? Slangnya nggak ngerti apa-apa jadi komisarisnya siapa Telkom gitu kan. Ya emang nggak perlu tugasnya suruh ngawasin dan nggak perlu ngawasin sesusah ya apa susahnya kayak gitu kan. Ikutin aja maunya ini direksi gitu. Jadi kalau udah kayak begitu ya, Ridwan, gimana mau kebuka itu kasusnya? Nggak bisa kebuka kan? Nah, mulai kebuka kalau kemudian perusahaan itu merugi kan, rugi terus, akhirnya minta uang ke pemerintah kan, barulah ribut, barulah apa gitu loh, baru baru kebongkar lah gitu. Bongkar mah gampang itu. BUMN. BUMN sih kalau diperiksa dengan benar mah gampang lah ya. Kalau diperiksa dengan benar mudah sekali. BUMN yang besar itu ya, yang besar-besar terus kemudian yang tadi cara milih komisionernya karena tujuannya supaya bisa dicuri gitu ya. Kalau nggak mau dicuri pasti komisionernya ada pindah orang-orang yang berintegritas, yang tahu bidangnya. Masa pemain band taruh di situ gitu. Apa itu? Terus bilangnya "Oh, itu pasti bisa. Iya bisa. Boneka juga bisa. Terus itu jadi komisioner. Robot juga bisa. Terus kalau Jadi bisa ya. intinya baru terungkap kalau misalnya diperiksa gitu ya Pak ya. Pas sudah diperiksa pas Tidak. sudah Kalau BUMN kalau sampai rugi yang kayak Garuda tuh ruginya sampai dia bangkrut. Nah, kan nggak ada yang bisa kan kalau bangkrut kan nggak bisa beroperasi. Nah, baru jadi ribut kan baru tuh baru kalau ini untuk Garuda ya. Kasus Garuda kan udah sampai bangkrut ya. Masa rugi banyak itu nggak ada yang tahu yang berarti komisionernya Garuda nggak kerja nggak benar, yang ngawasin DPR-nya nggak benar gitu kan. Kementerian BUMN-nya nggak benar, nah itu BUMN tuh diawasin berbagai pihak, masa nggak ketahuan? Emang bodoh semua. Oh, dokter-dokter, sekolahnya tinggi-tinggi, nggak mungkin nggak ketahuan. sayang sekali ya Pak ya. Padahal Ya, perusahaan besar ya Pak. oh iya, kalau soal sayang sekali mah itu kan kita yang ngomong. Iya Pak. Ya, kalau mereka mah bancakan. Mereka tuh bancakan tuh kalau udah berkuasa, gue dapat dari mana ya? Gue ambil dari mana? Begitu kan. Susah lah ngomong aja waktu waktu pemilu, waktu apa bilang demi rakyat, bohong. Kalau demi rakyat, ya dia naruh orang yang benar gitu. Bukan untuk nyenengin relawan. Kalau udah nyenengin relawan tuh, relawan namanya rela ya. Rela, apain minta-minta ya? Rela kalau udah menang ya sudah selesai dong. Gitu. Kamu kerja yang lain, mencari kerjaan dari relawan. Masuk partai politik aja kalau mau begitu ya, jangan jadi relawan. Itu ya. Itu kenapa bisa begitu di Indonesia? Analisis saya ya. Karena Pak Jokowi itu bukan orang partai. Dia perlu pegangan, dia bentuk relawan. Dia pelihara sampai sekarang supaya dia punya bargaining gitu dengan partai politik. Jadi begini akibatnya. Dia harus membiayai relawan kan, ngasih jabatan menteri, jabatan apa gitu. Sehingga dia punya kekuatan untuk berhadapan dengan partai politik. Padahal yang benar relawan tuh harusnya bubar setelah karena presiden harus untuk semua kan gitu. Jadi kalau udah kayak begini tujuannya, jadi presidennya ingin dapat
sesuatu dari BUMN untuk membayari relawan, ya begini jadinya. Begitu, Ridwan. Kalau tanya kamu kenapa kan? Kenapanya tuh bukan karena sulit. Bukan, kamu bilang tadi prosedur yang sulit. Bukan. Karena pada buta aja yang melihat itu. Yang duduk itu pada nggak ngerti. Atau memang nggak mau mengerti. Masa beli kapal pesawat yang kemahalan nggak tahu. Eh, Gimana sih? Apa susahnya kalau mau orang ahli di bidang kapal apa penerbangan? Nggak ada susah ya. Dunia ini nggak ada yang susah. Kamu tahu yang susah. Sekarang kamu tahu ini namanya artificial intelligence. Tahu nggak? AI. AI tahu artificial intelligence. Ya yang kamu sekarang dengan Google bisa nanya, bisa ngomong sama Google, itu artificial intelligence. Ya, bisa nyuruh apa-apa. Robot lah intinya, robot yang pintar gitu. Ya, udah sekarang udah sampai kayak bikin manusia sudah bisa. Coba bayangkan, itu teknologinya sulit itu. Ya, kalau kita udah sampai situ ya bolehlah itu dianggap sulit. Tapi kalau bikin beli kapal yang bagus aja, yang efisien, itu nggak sulit. Sulit buat kita yang nggak ngerti. Tapi kan ada yang ngerti ya. Ada yang ngerti tentang kapal, pesawat. Begitu. Itu kan. Oke, Jadi baik Pak. bukan karena sulit ya, Iya, tapi lagi tidak ada kemauan untuk baik, mengungkapnya. Itu analisis saya. baik Itu Pak. berlaku sampai sekarang. Itu bukan sekarang aja, Ridwan. Di zaman Orde Baru kamu belum lahir. Jadi zaman dulu kita berjuang melawan Orde Baru, ya begini, kayak seperti yang Pak Jokowi lakukan, nggak ada bedanya tuh. Cuman dulu presidennya militer, sekarang seorang sipil yang dianggap orang merakyat ternyata bisa juga kayak kelakuannya kayak Pak Harto juga gitu, mau kuasai mana-mana gitu. Dengan cara begini, dia relawan, lawannya ngomong buzzer-buzzer, ngomong macam-macam, jadi hidup kan, nah, dia jadi bisa nakut-nakutin orang, nakut apa gitu. Ya, ngomong macam-macam bisa dimasukin gitu, bisa dikenain delik gitu. Jadi itu kan analisis saya bahwa bagaimana pemilik itu tidak naruh orang-orang yang berintegritas di dalam mengelola BUMN. Akibatnya jadi sebuah kesalahan yang mudah didapat tidak terlihat. Kesalahan di depan mata nggak bisa kelihatan. Karena apa? Yang ditaruh tuh yang orang tidak mengerti gitu. Memang sengaja supaya nggak mengerti. Baik Begitu. Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke. Ya, Itu juga jadi bisa bahan riset tuh. Betul nggak tesis saya tuh? Yang ditaruh tuh orang tidak kompeten gitu. Di komisioner gitu ya. Nanti komisionernya nunjuk auditornya nggak kompeten juga. Gitu coba ya diuji. baik. Untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Akbar. Untuk Akbar dipersilahkan. Baik, terima kasih Ridwan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, terkait pengadaan pesawat. Tadi kan total utang sekitar 8,8 triliun Pak ya. Dari utang tersebut, bagaimana sih Pak cara mengembalikan dalam kerugian itu Pak? Oke. Jadi kamu bertanya, ini ada utang, kembalinya gimana? Kembaliin utang, gitu pertanyaannya. Ini Pak, yang tadi kasus korupsi yang sekitar 8,8 triliun Iya, dari 8,8 pengadaan. triliun, 8,8 triliun itu jumlah uang yang dikorupsi diambil gitu. Iya, Pak. Dalam pengadaan pesawat ini Pak, ATR Iya, 72600. Iya Pak. jadi oke, saya asumsi itu 8,8 triliun itu uang yang dicuri ya, yang dikorupsi. Gitu kan? Bukan total utangnya kan. Jadi selisihnya kira-kira antara harga yang sebenarnya dengan harga yang dibayar kira-kira begitu. Ya, jadi misalnya harga pesawatnya sebenarnya cuma 30 triliun. Jadi bayarnya 38 triliun. Jadi ada kerugian negara 8 triliun. Gitu ya. Betul. Kira-kira begitu kan. Ya sekarang ditangkap nih. Kalau terbukti ada kerugian kan. Pertama yang harus mengganti pastilah dikenakan kepada si terdakwanya.
Jadi direkturnya disuruh bayar, suruh ganti. Biasanya nggak mau dibayar, pasti diganti eh, penjara. Kecuali bisa barangnya disita kan. Jadi barang disita dijual, nanti diperhitungkan ganti ruginya. Gitu ya. Begitu Akbar. Jadi tentu saja dari yang harta-harta yang dikorup dari terdakwa itu jadi bahan untuk membayar. Selebihnya jadi kerugian negara beneran kalau nggak tertutup uangnya. Benar-benar rugi negara. Begitu. Akbar. Kalau kamu nanyanya itu ya, gimana cara ngembaliinnya? Yang ngembaliin ya orang yang korupsi lah. Dengan harta-hartanya dicari itu oleh jaksa. Gitu. Berarti semua Begitu Akbar. aset-aset yang dia miliki disita oleh pemerintah, Pak ya. Iya, kalau kalau dia pasti kejar. Kalau jaksanya benar dikejar semua harta-hartanya. Karena kan asumsinya itu dari korupsi. Gitu. Korupsinya dianggap dia yang terima semua. Mungkin dibagi-bagi, bancakan. Tapi yang nanggung ya orang yang membuat putusan kan. Mungkin si direksinya berbuat begitu karena disuruh. Harus bagi-bagi dengan yang lain-lain. Ya kayak kasus BTS sekarang nih. Ya, yang dikenain menterinya. Pada libatkan banyak orang. Itu, itu Akbar. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, ada lagi Sama-sama. dari Bang? Mungkin sudah cukup, Akbar. Cukup ya. Ya. Baik. Baik, terima Baik kalau kasih. sudah cukup. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Bambang Setiona atas kesempatannya untuk bersedia menjadi narasumber podcast kami, Pak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.